Jika kita mencermati dinamika diplomasi pertahanan Republik Indonesia dalam beberapa warsa terakhir, perhatian publik mungkin telah jenuh oleh narasi megah akuisisi jet tempur Rafale dari Prancis atau kemitraan strategis yang masif dengan Ankara. Namun, pernahkah Anda menyadari keberadaan satu kekuatan Eropa yang hubungannya dengan Jakarta tampak senyap, dingin, hampir tanpa riuh rendah media, tetapi sekali bermanuver langsung mengubah kalkulasi geopolitik kawasan? Benar, kita sedang membicarakan Italia. Di saat para pengamat masih sibuk berdebat mengenai urgensi kapal selam atau rudal pertahanan pantai, di balik layar Jakarta dan Roma sedang merancang cetak biru baru bagi kekuatan maritim Asia Tenggara. Ini jelas bukan sekadar transaksi komersial di atas kertas bermaterai. Ini adalah transfer doktrin tempur tingkat tinggi. Bayangkan saja, ketika publik domestik masih terjebak dalam perdebatan a priori mengenai apakah Indonesia layak mengoperasikan kapal induk di belahan bumi lain, tepatnya di Pangkalan Komando Marina Militare, para prajurit terbaik TNI Angkatan Laut justru telah melangkah jauh ke masa depan. Mereka tidak sedang melakukan studi banding seremonial. Mereka berada di pos komando menguasai setiap jengkal teknologi dari salah satu kapal induk legendaris Eropa, ITS Giuseppe Garibaldi. Platform mutakhir yang kelak diproyeksikan akan menyandang nama KRI Gajah Mada atau KRI Jenderal Sudirman. Pertanyaannya, masihkah kita menganggap diplomasi pertahanan kita biasa-biasa saja? Mari kita bedah taktik sunyi ini secara jernih. The Big Brother Metaphor. Terdapat sebuah analogi geopolitik yang sangat presisi untuk menggambarkan realitas yang tengah berlangsung di pangkalan militer Taranto saat ini. Marina Militare Angkatan Laut Italia seolah sedang merangkul pundak para perwira TNI Angkatan Laut kita dan menegaskan sebuah komitmen. Kalian tidak akan berjalan sendiri. Kami akan mengawal dan kami akan mentransfer seluruh metodologi taktis ini hingga kalian benar-benar khatam mengendalikan monster laut ini. Ini bukan sekadar retorika diplomatik yang normatif. Informasi dari berbagai sumber mengindikasikan bahwa ketika kapal bergeladak datar ini memulai pelayaran perdananya menuju garis pantai Nusantara, ia tidak akan dibiarkan berlayar secara mandiri begitu saja. Pelayaran transsamudra yang syarat risiko tersebut dikabarkan akan diawaki secara terintegrasi melalui joint crew antara prajurit TNI Angkatan Laut dan para instruktur veteran dari Angkatan Laut Italia. Mari kita gunakan logika strategis yang paling mendasar. Jika Italia hanya mengejar keuntungan komersial semata, mereka cukup menyerahkan kunci kapal, memberikan tumpukan dokumen manual operasional, lalu berkata, "Arrivederci, semoga beruntung." Namun Roma memilih jalur yang berbeda. Mereka menerjunkan personel terbaiknya untuk ikut berlayar, berbagi kompartemen yang sama, menghadapi badai yang sama, demi memastikan doktrin operasional kapal induk ini tertanam secara utuh dalam sanubari para pelaut Indonesia. Ini adalah bentuk pengakuan de facto atas kapasitas TNI Angkatan Laut sebagai calon kekuatan Green Water Navy yang disegani. Kini mari kita telaah secara objektif. Mengapa kehadiran platform sekelas Giuseppe Garibaldi buatan Italia ini begitu krusial hingga menuntut keterlibatan Roma sedemikian dalam? Secara geografis, Indonesia merupakan negara kepulauan dengan salah satu garis pantai terpanjang di dunia. Mengamankan 3 alur laut kepulauan Indonesia atau ALKI hanya dengan mengandalkan armada kapal patroli ringan tentu memiliki keterbatasan. Kita membutuhkan apa yang dalam doktrin militer dikenal sebagai Floating Mobile Command Post, sebuah pos komando terapung berkemampuan tinggi yang mampu mendukung berbagai operasi laut dan udara dari satu platform. Melalui kapal bergeladak datar ini, TNI Angkatan Laut tidak sekadar menambah jumlah armada. Lebih dari itu, Indonesia berpotensi memperoleh pangkalan udara terapung yang dapat mengoperasikan helikopter anti kapal selam, mendukung operasi pesawat nirawak, serta menjadi pusat komando bagi operasi amfibi terpadu. Apabila kapal ini resmi memperkuat armada Indonesia dan nantinya berganti nama menjadi KRI Gajah Mada atau KRI Jenderal Sudirman, kehadirannya di kawasan strategis seperti Laut Natuna Utara berpotensi memengaruhi perhitungan strategis negara-negara lain di kawasan. Yang menarik, Indonesia tidak harus membangun seluruh kemampuan tersebut dari titik awal. Melalui kerjasama dan proses alih pengetahuan, pengembangan kemampuan dapat berlangsung lebih cepat dibandingkan jika dilakukan secara mandiri. Geopolitik dan sindiran tingkat tinggi. Pertanyaan berikutnya, mengapa Italia bersikap begitu akomodatif terhadap kerja sama pertahanan dengan Indonesia? Apakah ini murni karena altruisme geopolitik? Tentu tidak. Dalam hubungan internasional, kepentingan nasional selalu menjadi pertimbangan utama. Namun, kecerdasan diplomasi Jakarta terletak pada kemampuannya memanfaatkan momentum. Italia melalui perusahaan industri pertahanannya seperti Fincantieri dan Leonardo menyadari bahwa kawasan Indo-Pasifik kini memiliki arti strategis yang semakin besar, baik dari sisi ekonomi maupun keamanan.
Dalam konteks tersebut, Indonesia dipandang sebagai salah satu mitra penting di Asia Tenggara, mengingat posisinya yang strategis di jalur perdagangan internasional serta perannya sebagai ekonomi terbesar di ASEAN. Bagi Italia berperan dalam pengembangan kemampuan kapal induk di Asia Tenggara merupakan penegasan bahwa mereka tetap menjadi aktor global yang patut diperhitungkan. Sementara bagi Indonesia, kerjasama ini berpotensi menjadi langkah strategis. Indonesia dapat memperoleh alutsista berstandar NATO, menyerap pengetahuan dan doktrin operasi modern, sekaligus memperkuat kemitraan dengan salah satu negara Eropa dalam bidang pertahanan. Jadi bagi pihak-pihak yang sebelumnya meremehkan kerjasama Indonesia dan Italia atau menganggapnya sekadar belanja panik, mungkin sudah saatnya melihat perkembangan ini dari sudut pandang yang lebih luas. Di saat sebagian orang masih sibuk memperdebatkannya di media sosial, para perwira TNI Angkatan Laut yang menjalani pelatihan di Italia terus mendalami sistem operasional, prosedur taktis, dan pengalaman yang kelak dapat menjadi bekal ketika kembali ke tanah air. Pada akhirnya, kemitraan strategis Indonesia dan Italia menunjukkan satu hal, kekuatan maritim tidak dibangun melalui retorika yang lantang. Ia dibentuk melalui proses panjang, pelatihan yang disiplin, transfer pengetahuan, serta kerjasama yang saling menguntungkan. Dan jika suatu hari kapal tersebut resmi memperkuat armada TNI Angkatan Laut dengan nama KRI Gajah Mada atau KRI Jenderal Sudirman, apabila memang ditetapkan demikian, maka momen itu akan menjadi salah satu tonggak penting dalam perjalanan modernisasi pertahanan maritim Indonesia. Saat kapal itu bersandar di dermaga Surabaya dengan sangsaka merah putih berkibar di puncak tiangnya, yang akan dilihat dunia bukan hanya sebuah kapal perang, melainkan simbol dari investasi jangka panjang dalam membangun kemampuan pertahanan nasional. Mungkin disitulah makna sebenarnya dari diplomasi yang senyap, tidak selalu menjadi sorotan, tidak selalu ramai diberitakan. Namun ketika hasilnya mulai terlihat, dampaknya dapat mengubah cara banyak pihak memandang kekuatan maritim Indonesia.